Shalom, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Ya, kita sudah masuk pada Minggu Advent yang kedua. Kita akan mulai dengan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, kita mengangkat lagu pujian yang berkata glory glory haleluya. Tuhan Yesus kami yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih buat hari ini kami berjumpa kembali. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di saat ini, di pagi hari ini, dari awal sampai selesai, boleh jadi seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Roh Kudus Sang Penolong kami kiranya mau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Iya, masih mau memuji Tuhan? Kita mengangkat lagu pujian yang berkata segala puji syukur. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca, kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami yang baik, di saat ini kami mau membaca, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, agar kami dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Sang Penolong kami, kiranya mau menolong kami untuk mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan,
karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhannya terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 11, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Judul pembacaan, Raja Damai yang akan datang. Kakak akan baca dan adik-adik yang di rumah bisa mengikutinya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Nah adik-adik, kita tadi dari awal kakak bilang kita sudah masuk dalam minggu Advent yang kedua, atau minggu penantian yang kedua akan kelahiran Sang Juru Selamat atau Raja Damai. Nah, kitab Yesaya ini, Yesaya adalah salah satu seorang nabi besar dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ia bernubuat pada masa waktu itu, pada masa keempat raja ya, ada di Yesaya pasal 1. Itu ada keempat raja pada waktu itu. Yesaya pasal 1 yaitu penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Raja Usia, Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, selain menjadi seorang nabi, Yesaya juga adalah seorang ahli Taurat dan penulis kitab. Yesaya memberitakan tentang penghakiman Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi juga dia memberitakan tentang pengharapan akan kedatangan seorang raja. Yang tadi sesuai dengan judul kita, yaitu Raja Damai atau kedatangan seorang Mesias yang akan datang. Nah adik-adik, damai itu artinya kita merasa tenang, tidak mendapat gangguan dari
siapapun, tidak terganggu oleh situasi, tidak terganggu oleh keadaan kita. Pokoknya kita tenang. Nah, dalam pembacaan kita di sini pada ayat yang pertama berkata bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, tunas ini yang dimaksudkan di sini adalah kelahiran Sang Juru Selamat atau kelahiran Yesus Kristus. Selanjutnya pada ayat yang kedua, ini adalah ciri-ciri dari seorang raja yang membawa damai itu. Yaitu yang pertama adalah Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Ini adalah ciri-ciri dari seorang raja yang membawa damai. Yang pertama ada Roh Tuhan, ada roh hikmat, pengertian, nasihat, dan roh keperkasaan, serta roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kalau kita ingin hidup dalam damai, ini ada ciri-ciri bagaimana kita bisa hidup di dalam damai itu. Nah, selanjutnya tadi itu adalah ciri-ciri seorang raja seorang raja damai. Yang kedua adalah karakternya. Karakter seorang raja yang membawa damai itu ada di ayatnya yang ketiga. Karakternya tidak menghakimi ya. Tidak menghakimi. Itu adalah karakter yang ditunjukkan oleh seorang raja. Artinya dia tidak menghakimi dengan mendengar dari satu orang saja, tetapi dia akan mencari tahu kebenarannya. Kita juga dituntut seperti itu. Jangan kita dengar dari teman yang satu atau teman yang lain terus kita mau menghakimi teman kita, tetapi tetap kita berpegang pada hikmat yang sudah diberikan. Kita tidak menghakimi. Dan yang kedua, karakter yang kedua adalah tidak menuduh orang dengan sembarang. Tidak menuduh orang dengan sembarang berdasarkan menurut pendapat orang. Nah, ini adalah karakter dari Raja Damai itu. Nah, yang selanjutnya adalah pekerjaan dari raja yang membawa damai itu seperti apa. Jadi kalau kita memberikan damai kepada sesamanya, dampaknya itu seperti apa? Atau apa yang terjadi nanti ketika kita menjadi teman, menjadi anak, menjadi saudara yang bisa memberikan kedamaian kepada orang lain itu, kepada sesama kita itu seperti apa? Sama seperti Tuhan. Nah, kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6. Di ayatnya yang ke-6, tidak ada permusuhan atau tidak ada perbedaan. Dan ayatnya yang ke-7, nah ini sama ya, seperti serigala akan tinggal bersama domba. Tidak mungkin kan serigala mau tinggal bersama domba, pasti dong bisa bentrok. Tetapi ayat ini maksudkan bahwa ketika kita menjadi pembawa damai, maka kehidupan kita tuh bisa berdampak, bisa tidak memberikan permusuhan terhadap sesama kita. Kita tidak membeda-bedakan sesama kita. Nah, yang kedua, ada di ayat 7 itu ada cinta kasih dalam hal saling menolong. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Jadi ada cinta kasih. Nah, yang ketiga itu
Ini dampaknya ya. Jadi yang pertama tadi itu dampak dari kalau kita menjadi pembawa damai atau kita memberikan damai kepada sesama kita. Yang pertama itu tidak ada permusuhan atau perbedaan. Dan yang kedua ada cinta kasih. Yang ketiga itu ada di ayat yang ke-8, tidak ada kejahatan. Dan yang keempat itu ada di ayatnya yang ke-9, kita akan hidup takut kepada Tuhan. Dan yang terakhir atau yang kelima ada di ayat yang 10, kita itu akan didengar dan dihormati. Nah, ini adalah ciri, jadi tadi pertama kita sudah belajar tentang ciri dari Raja Damai, terus yang kedua karakter, dan yang ketiga adalah dampak dari ketika kita memberikan, ketika kita hidup memberikan kedamaian kepada orang lain. Nah, adik-adik, pembacaan kita ini tadi menyampaikan bahwa kita akan ada kedatangan Sang Raja Damai itu. Nah, Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat ini kita sedang siap-siap untuk menantikan kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Tujuannya apa Tuhan datang ke dalam dunia? Yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah, dengan Tuhan Allah, dengan Bapa kita, supaya hidup kita kembali bisa supaya kita bisa hidup berdamai kembali dengan Allah. Kehidupan kita yang penuh dengan dosa itu disucikan, dibersihkan kembali melalui Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya nanti. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi nasihat atau pelajaran buat buat kakak dan buat adik-adik semua, yaitu kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita harus tetap menjadi pembawa damai agar tidak berdampak yang tidak baik, tetapi berdampak yang baik, seperti yang sudah disampaikan pada pembacaan kita ini. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, punya tujuan yang luar biasa untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Itu Tuhan sudah memberikan contoh bagaimana tetap bertahan, tetap berpengharapan dalam keadaan dan situasi apapun. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kakak, mengingatkan adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dalam situasi apapun, kita harus tetap menjaga supaya damai yang dari Tuhan itu tidak hilang. Kita tetap hidup damai, karena kalau damai itu ada dalam kehidupan kita, itu kita merasa sukacita setiap hari. Jadi damai itu tidak tergantung kepada apa yang kita punya saja. Contohnya seperti begini, ini sudah mau Natal, pasti adik-adik akan berpikir, saya mau punya baju baru, atau sepatu baru, atau apa saja. Pasti banyak keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan itu akan membuat kita tidak merasa damai dalam hati kita, dalam hidup kita, kalau tidak terpenuhi. Nah, tetapi yang Tuhan mau adalah untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai ini, atau menyambut kedatangannya Dia, kita menyiapkan seluruh kehidupan kita. Apa gunanya baju baru, apa gunanya sepatu baru, atau segala sesuatu yang baru, tetapi kehidupan kita tuh tidak bertumbuh, tidak berbuah di dalam Tuhan. Tetapi marilah firman Tuhan mengingatkan kakak, mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah, hal yang paling penting adalah
mempersiapkan seluruh kehidupan kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai itu. Caranya bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Ya, kita mendengarkan firman Tuhan terus untuk supaya kehidupan kita itu tetap terjaga oleh firman Tuhan yang kita dengar. Misalnya kalau Tuhan bilang jangan mengingini, ya kita tidak mengingini, atau jangan melawan orang tua, jangan memaksakan orang tua untuk membeli segala sesuatu. Tetapi biarlah kita mencukupkan diri kita dengan apa yang kita punya. Kalau kita punya sepatu lama yang bisa digunakan dan yang masih bagus dan bisa digunakan, silakan pakai. Tidak memaksa kehendak kita kepada orang tua. Agar kedamaian itu kita bisa rasakan dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah rasa damai, pasti kasih, sukacita, dan buah-buah roh itu akan mengikuti kita. Kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri, dan sebagainya, itu akan mengikuti kita. Nah, demikian firman Tuhan. Di saat ini tetaplah menjadi pembawa damai dalam keluarga, kepada sesama teman-teman, dan kepada siapa saja dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai rasa syukur kita buat firman Tuhan di hari ini, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik yang di rumah yang punya persembahan, silahkan siapkan. Kalau ada yang belum sempat memberikan, tidak apa-apa, jangan memaksakan kehendak kita. Setinggi-tingginya langit. Segalanya. Yang terpenting dalam hidup ini adalah kita mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Firman Tuhan yang kami dengar sudah memberikan kami petunjuk, sudah menjadi pedoman buat kami untuk tetap menjadi pembawa damai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tadi ada beberapa hal yang kami sudah belajar. Kami sudah belajar tentang ciri-ciri Raja Damai, kami sudah belajar tentang karakter Raja Damai, dan kami sudah belajar tentang dampak dari apa yang sudah Raja Damai berikan buat kami. Dan itu kami mau melakukannya sebagai anak-anak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengar, Tuhan, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, rasa syukur kami, rasa sukacita kami memberikan persembahan. Tuhan, persembahan yang kami berikan ini berupa uang. Kami sadar Tuhan, bahwa persembahan ini tidak sama seperti apa yang Tuhan berikan buat kami. Tapi inilah persembahan kami Tuhan, kami mempersembahkannya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang sukacita. Tuhan mau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini menolong pekerjaan-Mu di jemaat kami, khususnya Par Efrata Wosi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka.
Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Pergumulan yang dihadapi oleh orang tua serta adik-adik sekolah minggu, Tuhan kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memenuhi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami kakak-kakak pengasuh, sukacita, semangat, serta pengharapan yang dari Tuhan, Tuhan mau limpahkan buat kami kakak-kakak pengasuh, agar cinta kasih yang dari Tuhan itu tetap terikat pada kami semua, dan kami tetap mau setia untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat kami Efrata Wosi, Tuhan memberkati dari PHMJ sampai kepada unsur-unsur, Tuhan memberkati. Kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan, Tuhan mau limpahkan. Jaga dan lindungi kondisi serta kondisi atau keadaan kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa juga buat nanti persiapan pemilu kada tanggal 9 nanti Tuhan. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau memutuskan siapa pemimpin yang terbaik yang bisa menjalankan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di saat pagi hari ini. Kita mengangkat lagu pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa mau menyertai kami semua dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom.